Simulasi Budaya Positif SMA Persatuan Pelangan yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Kriati dan Bu Nini Rahayu. Shalawat dan salam kami limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan suri teladan kepada kita yang berhalangan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita buka dan awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Adapun susunan acara diseminasi budaya positif SMA Persatuan Pelangan yaitu adalah angkatan ke-9. Pertama yaitu adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Sabtu, kemudian adalah sambutan Bapak Rasulullah dilanjutkan dengan doa, kemudian materi diseminasi budaya positif. Untuk acara yang kedua yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati peserta PGP Angkatan 9 SMA Persatuan, yang sangat saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMA Persatuan. Pertama, marilah kita memanjatkan puja puji syukur
junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan beberapa bimbingan dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yang berupa adil Islam wal iman. Hadirin peserta PGP, Bapak Ibu Dewan Guru yang siang ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan sekaligus proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 yang insya Allah sudah memasuki beberapa tahapan. Kalau dihitung dengan durasi bulan, insya Allah sudah berjalan sekitar 3 bulan atau lebih. Secara evaluasi rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PGP, yaitu Bu Priyanti dan Bu Dini Rahayu, proses berjalan dengan lancar, tiada suatu kendala apapun, meskipun di sela-sela kesibukan baik menerima materi via virtual, bahkan juga ada tatap muka. Secara evaluasi tetap dalam koridor selalu eksis untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang sudah tercantum di jadwal KBM SMA Persatuan. Adapun PGP adalah rangkaian dari individu antara Bu Priyanti dan Bu Dini yang mudah-mudahan selama proses yang sudah dilaksanakan untuk menuju sampai pada tingkat kelulusan senantiasa diberi oleh Allah kelancaran, diberi oleh Allah kemudahan sehingga dua-duanya lulus 100%. Amin amin Allahumma amin. Karena apa? Karena PGP ini adalah salah satu motivator nanti yang akan memberikan rangsangan kepada Bapak Ibu guru sehingga memberikan kontribusi yang terbaik di SMA Persatuan. Maka harapan ke depan tidak hanya Bu Priyanti dan Bu Dini saja, mungkin Bapak Ibu tergerak untuk mengikuti kegiatan tersebut, entah itu di angkatan yang lebih di atasnya, entah itu angkatan 11, 12 maupun yang lain. Dan menurut program pemerintah insya Allah akan dilaksanakan seluruh rangkaian seluruh Bapak Ibu guru nanti dimaksimalkan atau diinstruksikan untuk mengikuti PGP, yaitu pendidikan guru penggerak, karena sudah waktunya kita merubah tatanan, merupakan perubahan-perubahan yang inovatif kepada anak didik kita. Memang kalau dilihat dari segi sengsaranya, sangat sengsara betul. Kadang-kadang sampai jam 12 malam masih mengerjakan tugas dari para pemateri. Memang namanya individu seseorang itu tidak sama, karakter seseorang itu tidak sama. Ada yang pendamping itu hanya memberikan waktu di siang saja, ada yang pendamping itu
Bapak Ibu SMA Persatuan untuk ikut P3 tidak, silakan. Itu adalah hak panjenengan. Ikut PDB silakan, itu adalah hak panjenengan demi untuk menuju masa depan panjenengan masing-masing. Kami yang sudah tua-tua dan expired ini tinggal memberikan memfasilitasi mawon, memotivasi mawon, memberikan daya dukung kepada panjenengan semua. Karena apa? Karena P3K juga nanti imbasnya kepada panjenengan, kemudian juga untuk yang lainnya, apalagi itu yang berikutnya, yang PGP ini sangat benar-benar memberikan kontribusi di sekolah masing-masing bagi siapa saja yang ikut kegiatan PGP. Ini adalah program pemerintah. Maka harapan dari saya, nanti apabila ada hal-hal yang disampaikan dalam tema diseminasi budaya positif, nanti akan disampaikan oleh Bu Pri dan Bu Dini. Monggo dengan respon dengan baik. Kalau toh memang itu ada diskusi, diskusikan dengan baik. Kalau toh itu ada pertanyaan, bertanyalah. Oke. Selagi kedua pertanyaan nanti akan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Yang penting adalah keaktifan panjenengan dalam mengikuti forum ini dengan tema diseminasi budaya positif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atas nama sekolah. Terima kasih atas loyalitas dan dedikasi panjenengan semua terkait dengan PGP ini. Tanpa ada panjenengan, beliaunya berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya seperti ini, panjenengan tidak mau, tidak usah, diberi akan kena sanksi. Mungkin akan didis oleh pihak narasumber ataupun pendamping. Maka atas nama sekolah sangat berterima kasih kepada panjenengan semua yang ikut memberikan kontribusi, ikut mendukung dengan adanya dua PGP yang ada di SMA Persatuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Intinya telah memberikan fasilitas dan memfasilitasi untuk guru-guru yang juga bergerak. Ini adalah nanti fasilitasi semua supaya nanti melancarkan kegiatan bagi guru penggerak yang akan datang. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولمعلمنا ولمشايخنا له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يسلك إلا ما قدرت لي وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا رزقا واسعا حلالا طيبا وتجارة لن تضر. اللهم انفعنا بما علمتنا مما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا وزدنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والهم الملائكة القرابين. اللهم سهل امورنا وحسن مقاصدنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة. Teman-teman, Bapak Ibu hebat semua. Kita dari pagi tadi sudah berguru dengan anak, sudah di kelas yang luar biasa, dari lingkungan juga panas, anak-anak juga luar biasa. Tidak ada salahnya sebelum kita masuk ke budaya positif, kita melakukan SBG dulu ya. Menyesuaikan otak kita, pikiran kita supaya lebih fresh dalam kegiatan ini. Setuju teman-teman? Setuju. Oke. Teman-teman bisa ke depan, Bu Dwi ke depan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bagaimana? Sudah keras? Baik, Bapak Ibu hebat semua. Kita masuk ke materinya, yakni budaya positif. Sebelum masuk ke materi yang
sebenarnya mungkin Bapak Ibu kalau membaca kata budaya positif apa yang terberat di dalam jenengan? Kira-kira budaya positif itu bagaimana ya? Kalau jenengan kalimat budaya positif itu apa ya? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, Bu Indah. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang memiliki nilai positif baik di dalam pembelajaran dan pengajaran. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Indah. Ada lagi? Iya, pasti silakan. Positif itu ya, terima kasih waktunya. Apa yang dikatakan Bu Inda, ya intinya dalam segala kegiatan gerak-gerik tingkah laku positif ya. Positif di sini masih tanda petik ya. Bagi saya hakikatnya positif ini adalah karakteristik etika, attitude. Nah, kebiasaan positif ini tergantung siapa yang memandang. Kadang-kadang kayak api-api, oh ya ternyata masih salah ya. Jadi membudayakan etika sopan santun dari budaya positif itu yang paling nyolok di sana ya. Di pendidikan karakter baik murid ataupun guru, mana sopan mana tidak itu kan kadang-kadang tidak terukur dan tidak merasa kita ini kalau apa yang kita lakukan ini ternyata tidak sopan. Jadi itu mungkin ya positif harus ada parameter ya kalau nilai-nilai budaya Jawa Timur. Terima kasih. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Sikir. Ada lagi yang mau menyampaikan apa itu budaya positif? Duh. Begini. Silakan. Budaya positif kalau menurut saya dilihat dari suku katanya terlebih dahulu yaitu budaya atau bahasa Inggrisnya adalah culture gitu ya. Culture kalau menurut Kunchara Ningrat yaitu hasil cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh suatu masyarakat melalui proses belajar. Jadi istilahnya mungkin kalau dalam tanda kurungnya adalah kebiasaan atau LS-nya, karena mungkin budaya itu satu budaya dengan budaya yang lain itu pasti berbeda dan bakalan ada relativisme budaya yang kita anggap baik mungkin menurut orang lain itu kurang baik gitu ya. Kalau di ilmu pembelajaran sosiologi atau antropologi gitu seperti itu. Jadi apa yang kita anggap baik maksudnya relatif gitu. Kita anggapnya baik-baik aja kayak misalnya budaya-budaya di antropologi itu kayak potong jari kuku gitu atau potong jari budaya potong jari ada loh di suku Dani itu ada upacara potong jari itu dianggapnya baik-baik aja oleh mereka tapi kita anggapnya kayak ngeri gitu ya. Nah itu menurut saya budaya adalah sesuatu istilahnya yang kita proseskan dari masyarakat lingkup SMA Persatuan yang kategorinya positif menurut kita seperti kata Pak Sigit tadi ya, seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Tepuk tangan untuk semuanya khususnya yang berada di ya memang betul budaya positif apa yang disampaikan Pak Sigit, Bu Winda dan Bu Dwi memang betul meliputi pembiasaan. Di sini positif kita artikan sebagai hal yang baik. Pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah yang mencakup sikap, perilaku dan juga tutur kata yang sudah disepakati antara guru, siswa dan karyawan. Jadi budaya baik, pembiasaan baik yang sudah disepakati oleh guru dan karyawan atau warga sekolah. Nah, untuk mempelajari budaya positif di sekolah ini, di sini ada beberapa konsep inti yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui, yakni yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Di dalam materi kami, budaya positif itu meliputi hal yang tadi. Nah, untuk praktek baiknya kita ingin berbagi dengan Bapak Ibu hebat dari SMA Persatuan ini. Untuk yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Tentu kita sudah ketahui bahwa di negara kita pendidikan itu dibedakan pada saat sebelum kemerdekaan yang kita kenal dengan pendidikan zaman kolonial penjajah atau pada saat penjajahan, serta pendidikan di masa kemerdekaan. Kalau dilihat perbedaannya cukup mencolok sekali. Kalau pendidikan pada zaman kolonial atau saat penjajahan dulu, itu rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya. Itu pun hanya untuk kepentingan Belanda. Selain itu yang menjadi poin utama pada saat pendidikan di zaman kolonial itu yang bersekolah atau yang mengenyam pendidikan itu hanya golongan bangsawan saja atau orang-orang yang berkepentingan dengan penjajah. Sedangkan pendidikan yang paradigma baru itu pendidikan berpusat pada murid dan untuk pendidikannya lebih mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setitik-tingginya. Jadi pendidikan dipusatkan pada murid yang aktif, guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Next. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan bahwa praktek pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu guru itu harus berpusat pada murid, di mana setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan potensi dirinya, dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau kita mengingat kalimat ini, sepertinya kita sudah melaksanakan, yakni di mana pada kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka kita sudah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita laksanakan dalam bentuk Project P5. Next. Nah, dimensi apa aja yang termasuk profil pelajar Pancasila? Di sini Kemendikbud menyampaikan ada 6 dimensi yang menjadi poin utama dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinian global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Itu kita sudah mengetahui semua pada dimensi yang kita laksanakan di ATP dan MA-nya, teman-teman hebat. Selanjutnya, nah, kita masuk pada poin yang kedua tadi, yakni disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Artinya, anak-anak dalam melakukan disiplin itu bergerak dari dalam dirinya sendiri, bukan karena adanya motivasi dari luar, seperti adanya hukuman, pemberian hadiah, tetapi mereka melakukan disiplin itu karena dirinya sendiri, dari dalam diri sendiri. Itu yang lebih utama daripada si anak melakukan kegiatan disiplin tetapi karena ada unsur dari luar, seperti takut dihukum Bapak Ibu guru, supaya nanti dapat poin, supaya nanti dapat penghargaan. Kalau disiplin berdasarkan faktor dari luar itu tidak akan bertahan lama, hanya sekedar karena untuk memenuhi yang tadi, supaya tidak dihukum atau untuk mendapatkan penghargaan. Next. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman atau hukuman, seperti yang kita ketahui di awal tadi. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan. Tadi sempat kita singgung ke budaya positif. Itu ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa ya? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama,
bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kalau nilai kebajikan seperti yang disampaikan Bu Dwi tadi, antara satu daerah dengan daerah lain ada perbedaannya karena mereka sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sebagai contoh nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu di dalamnya ada nilai kebajikannya seperti menghargai orang yang sedang beribadah, tidak memaksakan agama dan lain sebagainya. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, baik kita sebagai peserta didik maupun sebagai pendidik, tentunya dalam melakukan kegiatan itu tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar yang ingin kita capai. Pada dasarnya menurut ilmuwan Diana Gossen, dia mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan atau kebutuhan atas kemampuannya, ketiga kebebasan atau kebutuhan untuk memilih, yang terakhir kesenangan yaitu kebutuhan akan rasa senang. Jadi anak-anak dalam melakukan tindakan, dalam setiap tindakan itu pasti mempunyai tujuan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat salah satu kasus, contoh kasus yang kita pelajari. Nah, silakan kita cermati bareng-bareng kasus yang ada di slide itu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis, minta Bu Dani. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Apa seperti yang kita alami ya? Kalau pada anak-anak yang bingung. Betul. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Ujar Bu Dani. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Nah, teman-teman hebat, kalau ada kasus seperti ini, tentunya Fajar melakukan tindakan itu dia punya dasar, punya alasan tentunya. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang ingin Fajar peroleh dari kegiatan yang dia lakukan itu? Kalau dibuka dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Iya, mendapatkan kasih sayang. Selain itu, betul? Perhatian. Kalau perhatian berarti ikut mana? Kasih sayang ya. Jadi kan hanya ada 5 tadi. Betul Kak Ida? Perhatian masuk golongan kasih sayang. Jadi kalau ada kasus seperti ini, untuk mengenalinya kita harus berbicara dengan baik dengan anak tersebut, diskusi supaya mengetahui kebutuhan dasar apa yang dicapai oleh anak. Dengan mengetahui kebutuhan dasar itu, kita bisa mencari solusi dari sikap yang ditunjukkan oleh anak itu. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi mungkin bisa disampaikan oleh Bu Dini supaya kita saling berbagi. Silakan Bu Dini. Terima kasih untuk waktunya Bu Priyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat semua ya dari SMA Persatuan. Semangatnya mana Bapak Ibu? Kamu mengantuk sih. Ya. Tetap semangat. Pantunnya ya, bermain-main ke SMA Persatuan. Ayo kita belajar bersama dan tetap semangat.
sekarang saya lanjutkan mengenai motivasi perilaku manusia. Sebelumnya saya tanya ke Bapak Ibu tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Priyanti ya mengenai motivasi. Motivasi itu adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di mana motivasi itu tadi ada berapa macam Bapak Ibu motivasi itu? Apa saja? Mungkin mendapatkan kasih sayang, terus mendapatkan kesenangan, ya, kesenangan. ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tetap saya aja nih bagus juga dari jawaban ataupun Ibu. Ya, betul. Terima kasih betul ya jawabannya. Nah ini motivasi termasuk dorongan, ya. Motivasi itu sebenarnya ada dua, yaitu motivasi intrinsik ya sama ekstrinsik. Nah ini ada dua jenis motivasi. Nah sekarang motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar, ya dorongannya dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Nah di sini dalam artian murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Takut memang takut dihukum. Kadang itu mereka disiplin melakukan disiplin karena mereka itu takut akan misalnya telat anak-anak, takut dihukum lari ataupun jalan jongkok. Makanya mereka disiplinnya karena takut ada hukuman dari gurunya tersebut. Yaitu termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah di sini berarti anak-anak masih dia itu bukan sadar diri tapi dia hanya ingin dipuji dari guru ataupun temannya, makanya mereka melakukan kedisiplinan itu. Nah sekarang untuk yang motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri anak-anak itu sendiri, di mana anak-anak bisa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri dan murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri, yaitu karena sadar diri, ya karena adanya motivasi tahu tentang dia melakukan disiplin karena kesadaran mereka sendiri, bukan karena orang lain ataupun pujian. Nah di sini terdapat konsep disiplin dengan identitas gagah, yaitu berupa hukuman dan penghargaan atau hadiah. Hukuman itu bisa membuat rasa atau perasaan jadi menyakitkan, kemudian tidak nyaman, sifatnya memaksa juga, dan murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ya, karena hukuman tersebut, jadi anak-anak itu terkadang mereka menjadi takut atau rendah diri. Kemudian penghargaan atau hadiah ini dinilai tidak efektif karena bisa merusak hubungan, di mana nanti bisa menimbulkan sifat iri antara satu anak dengan anak yang lain, serta mematikan kreativitas anak tersebut. Ya, karena di sini itu mematikan kreativitas itu maksudnya bahwa anak-anak itu melakukan karena didorong sama orang lain, bukan karena dirinya sendiri. Kemudian menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Itu termasuk identitas gagah adalah disiplin berupa hukuman dan penghargaan atau hadiah. Ya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini berupa konsekuensi dan restitusi.
Nah, konsekuensi ini Bapak tahu sama Ibu tahu kan ya, konsekuensi itu yang bagaimana? Ya, itu hampir sama seperti pada kesepakatan atau peraturan yang dibuat ya, baik di kelas maupun di sekolah itu. Konsekuensi itu termasuk penguatan jangka pendek. Nah, dalam konsekuensi juga perlu memonitoring berkelanjutan, ada kelanjutannya nanti. Kemudian ada stimulus sama respon atau rangsana dan juga ada jawaban nanti. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan untuk konsekuensi ini. Sedangkan restitusi di sini anak-anak diajak untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Tadi konsekuensinya itu berupa jangka pendek, kalau restitusi itu jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Di mana untuk teori kontrolnya di sini murid bisa memegang kontrol diri sendiri. Dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ini ya Bapak Ibu ya, bedanya restitusi sama konsekuensi. Ya, next. Nah ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini yang sebuah cara yang harus ditanamkan disiplin diri pada murid. Di sini restitusi. Next. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Geiser pada tahun 2004. Ini restitusi ya. Next. Nah, ciri-ciri restitusi bagaimana? Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi atau permasalahan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita itu fokus pada karakternya siswa sebenarnya. Kemudian bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi Bapak Ibu guru nanti tahu anak-anak melakukan hal tersebut atau kesalahan itu karena apa. Jadi kita harus tahu apakah yang 5 kebutuhan tadi dihubungkan sama 5 kebutuhan tadi, yaitu berdari hidup, belonging, kesenangan, rasa cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan sama kebebasan. Itu jadi kita harus tahu kebutuhan dasar dari siswa-siswa kita. Tawaran, di mana restitusi ini adalah tawaran bukan paksaan. Selain itu, restitusi bisa memperbaiki hubungan dan menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi kita melakukan restitusi untuk menuntut anak-anak sebenarnya tanggung jawab mereka itu apa, dan menuntut mereka lebih besar ke dalam tanggung jawab mereka dalam melakukan kesalahan, ya bukan menebus kesalahan. Dan next. Nah ini perbedaan, ini contoh kasusnya. Murid terlambat datang ke sekolah. Kalau berupa hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Itu termasuk hukuman. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut, termasuk hukuman juga. Kemudian murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu termasuk hukuman. Okay? Nah untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Ya ini termasuk konsekuensinya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini restitusi. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sudah semerap G, perbedaannya antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Oke, lagi.
Nah, sekarang saya jelaskan mengenai posisi kontrol dari seorang guru itu bagaimana. Nah, ini monggo dipesani videonya ini dari Kemendikbud. Kontrol sekarang. Next videonya mari kita perhatikan video dari posisi kontrol 5 posisi kontrol. Ini yang sering kita alami dalam sehari-hari kita sebagai bapak ibu guru. Mari kita perhatikan 5 posisi kontrol. Jangan salah ya teman-teman ya. 5 posisi kontrol. Budin pada video kali ini kita akan tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh daya dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol ini adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 2 bulan di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Mari kita simak masing-masing posisi. Apakah kita sesuai dengan posisi yang mana? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu bisa terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Biasa aku malas.
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak Ayo, siapa yang melakukannya? Apa yang terjadi pada murid ketika ibu berada pada posisi mengemudi adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Apakah ada teman-teman yang seperti itu? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan puasa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan lagi. Bisa sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika menempati posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap bersalah dan dia akan mencari Siapa? Pak Ibat. Bu, saya belum ke saya Bu. Linda, ya. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Siapa kayak gini? Bu Priska ya. Semua cara dipakai. Hari ini sedang dihimbau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa lebih baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Alhamdulillah Pak Jamal, selamat datang.
posisi manajer. Terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas. Tidak ada hukuman ini ya. Baik Bu, terima kasih. Tanya jawab yang baik. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oh, nggak usah Pak Sigi, nggak apa-apa diterapkan Pak Sigi. Posisi mana di anak didiknya? Posisi mana yang dapat menjawab posisi ini memang posisi ideal dan ini dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan kita masing, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, sudah selesai ya idenya. Kalau menurut Bapak Ibu, jenengan paling suka posisi yang mana? Posisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang terakhir, kelima? Semuanya sudah dicoba. Oke, menurut Bunda semuanya sudah dicoba. Semuanya sudah dicoba. Jadi menurut saya semuanya sudah dicoba. Apalagi sekarang ada pembelajaran diferensiasi itu Bu ya. Sekarang itu tidak sekarang saja sih sebenarnya dari dulu karakter anak itu berbeda-beda. Ada yang bisa dipakai posisi yang pertama, anaknya baik. Ada yang pakai posisi pertama, anaknya tetap tidak baik. Jadi tergantung anaknya juga. Karena kalau menurut saya di sekolah kita ini, semua guru, saya yakin semua guru sudah pernah melaksanakan kelima posisi tersebut. Ya, Terima baiklah. kasih. Bagus sekali. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira yang paling baik atau bagus termasuk dari kelima posisi kontrol tersebut, yang mana yang paling bagus untuk diterapkan?
di situ. Didoakan. Dan terbaik buat murid kita. Saya setuju dengan tambahan Abdul Hayati. Terima kasih Hayati. Next, Bapak Ibu, tadi kan ada kalimat keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kita tadi sudah mengetahui posisi 5 kontrol yang terbaik dalam menangani kasus pada anak. Setelah mengetahui 5 posisi kontrol, kita akan masuk ke keyakinan kelas. Karena apa? Dengan mengetahui keyakinan kelas, kita akan lebih mudah mengidentifikasi serta membuat solusi dari kasus atau permasalahan yang terjadi pada anak. Next. Keyakinan kelas nanti kita akan berdiskusi pada tema ini, yaitu keyakinan kelas. Sebenarnya inti dari budaya positif kita tadi adalah membuat keyakinan kelas, kesepakatan antara guru dan siswa. Tapi sebelumnya saya mau bertanya ke Bapak Ibu semua, apa sih bedanya keyakinan sama kesepakatan? Keyakinan dari diri kita sendiri. Ya, kalau kesepakatan Dari diri sendiri dan orang lain sama-sama. Hasil diskusi. hasilnya bagus. Dari keyakinan nanti dibuat suatu kesepakatan. Ya, sekarang Bapak Ibu kita membuat suatu kesepakatan. Ya, di sini ada post-it, nanti kami bagikan ke Bapak Ibu semua. Kira-kira kesepakatan yang kita sepakati untuk sekolah kita itu bagaimana? Ya, kalau dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang tadi, oke? Bisa dimulai dari sekarang juga, tidak apa-apa. Nanti hasilnya itu nanti monggo ditempelkan di depan, oke? Menambahkan saja, berarti nanti kita hari ini kegiatan adalah membuat keyakinan kelas, kesepakatan yang akan kita sepakati, yang nantinya kita sampaikan kepada murid-murid bahwa apa sih yang harus dilakukan murid-murid agar murid-murid tahu, sekolah tahu, guru juga tahu, sehingga enak untuk menangani jika ada kasus atau permasalahan seperti kayak tadi keterlambatan khususnya yang sering kita jumpai juga di kehidupan kita sehari-hari di sekolah ini, keterlambatan yang paling sering, kemudian atribut juga ataupun kasus yang lain dalam pembelajaran. Kalau kita punya kesepakatan atau keyakinan, kita akan lebih nyaman dalam melakukan tindakannya, karena kita tidak perlu pada posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, tapi kita pada posisi yang terakhir, yaitu pada posisi manajer. Nah, untuk diskusi keyakinan kelas ini kita akan memberikan poin. Silakan ditulis sikap atau keyakinan apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran atau yang harus kita buat di sekolah ini. Nanti masing-masing hasilnya kita bahas di papan, lalu kita buat kesepakatan bersama. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kita terapkan. Jadi anak-anak bisa sepakat semuanya. Ini yang pernah kita terapkan di kelas, salah satu kelas tentang keyakinan kelas. Mungkin bisa dibuat ilustrasi saja untuk pembuat keyakinan kelas. Apa sudah siang ini ya? Kayaknya nggak punya Bapak Ibu, masalahnya terserah sesuai dengan yang Bapak Ibu rasa di hati yang cocok untuk Bapak Ibu terapkan nantinya. Masalahnya bebas, nanti dari masing-masing Bapak Ibu mungkin kita bisa rangkum, kita buat keyakinan bersama, nanti kita ajukan ke sekolah untuk dijadikan sebuah keyakinan atau kesepakatan kita dengan anak-anak nantinya.
itu tuh bisa disisipkan apa tidak termasuk apa tidak layak? Bisa disisipkan kalau itu memang dirasa dengan cocok sebuah kesepakatan dan dilaksanakan. Percaya, laporan panjenengan itu loh, nggak boleh. Oh, nggak boleh, harus 5. Kalau doa itu pagi termasuk kita sendiri saja yang mendoakan. Biasanya dipelajari ini ada 5 posisi saja yang dipakai sama Bapak Ibu guru yang terbaik yang mana. Nah kalau bisa ya posisi manajer itu yang paling bagus. Kalau bisa semuanya, kalau menerapkan posisi manajer insya Allah kita akan menjadi sekolah yang lebih maju lagi. Sekolah bukan hanya maju Bu Dini, tapi sekolah yang nyaman dan ramah anak. Tidak ada kata menghardik, menghukum, sudah hilang dari Ustaz. Sudah buka bumi itu kalimat menghukum. Ini posisi jaki ini sudah tidak bisa dimanajerial. Kita harus menghadapinya dengan kesabaran. Semua itu perlu proses. Ya, insya Allah bisa. Ditambahi satu lagi doa. Semua butuh proses Pak. Memang kita dalam yang anak-anak bisa secara instan. Ya, kita harus makanya saling berkolaborasi atau bekerja sama. Dihapuskan snacknya ini makan siang, nanti setelah ada lagi makan sorenya. Teman-teman sudah membuat keyakinannya, kita kurang 10 menit ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu ya. Di sini siswa kalau terlambat didenda 100.000. Hukuman, kita nggak pakai itu ya, nggak bisa dijatuhkan kalau gitu. Privasi Pak ini ya, privasi. Hadir tepat waktu, memakai seragam lengkap dan menjaga kebersihan kelas. Bagus itu, masuk keyakinan. Ya, sekarang. Ini ada juga siswa kalau terlambat disuruh mentraktir teman satu kelas. Saya setuju ini. Tapi ini bukan pada posisi yang baik. Ini sangat merugikan dari segi apapun. Kemudian ini ada yang menuliskan saling menghormati jika baiklah, ada juga Bapak Ibu ya di sini, ada disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, menyayangi sesama teman ya gitu. Nah ini ada yang nulis saling menghormati jika ada yang sedang berbicara, mendengarkan dan tidak berbicara ketika ada yang berbicara, atau memotong pembicara yang lain. Temanya berbicara. Saling menghormati yang ada berbicara, tidak berbicara ketika ada yang berbicara, atau memotong pembicara yang lain.
dari hasil yang jenengan terus ini kita coba membuat nilai kebajikannya dari masing-masing perilaku yang jenengan sampaikan tadi ya. Nanti yang nantinya kita buat menjadi keyakinan yang harus diterapkan kita dan anak-anak dalam lingkungan sekolah kita. Yang pertama tadi sebut di bawah ya. Yang mana tadi ya? Ini kita coba dari urut yang sebentar. Di sini kalau nggak salah kalau kita beri nomor berarti muncul ini nomor 1 ya, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
Alhamdulillah yang bisa hadir di sini 15 orang. Berarti 16. Oh ini saya kira 16. Nah kita coba membuka masing-masing satu kartu dari masing-masing teman. Ini yang nomor 1, siswa kalau terlambat denda 100.000. Masuk. Apa ada yang coba masuk ke ini? Masuk. Oke, betul. Yang kedua, hadir tepat waktu, memakai seragam lengkap, menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikan yang dapat kita ambil apa? Disiplin. Betul. Yang pertama disiplin. Yang nomor 3 adalah siswa kalau terlambat disuruh mengangkat teman satu kelas. Masuk kira-kira enggak? Tidak masuk. Sekarang masuk yang keempat. Setelah makan, sampah wajib dibuang di tempat sampah. Tidak boleh dibuang di kolong meja atau kebersihan sebagian daripada iman. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Nah, berarti ada disiplin, ada kebersihan. Geser ke sana nggak bisa? Mungkin Pak Iman bisa bantu supaya tak dirawat ya nantinya. Nah, menjaga kebersihan, di belakang. Terus yang kelima, saling menghormati. Ini tadi saya suka sekali kalimatnya. Saling menghormati jika ada yang sedang berbicara, mendengarkan dan tidak berbicara ketika ada yang berbicara, tidak memotong orang yang sedang berbicara. Disiplin. Tadi sudah masuk. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Oke. Kemudian yang nomor 6, menaati semua peraturan. Berarti termasuk apa ini? Disiplin. Yang ketujuh, selama pelajaran berlangsung tidak boleh mengeluarkan doa. Apa ini? Tidak boleh. Ini saya lucu. Saya suka sekali. Selama pelajaran berlangsung tidak boleh mengeluarkan dan menggunakan memainkan HP. Menghormati. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Menghormati tidak ya? Disiplin. yang satu saja, menghormati dan menghargai orang lain. Sudah ada di situ. Nanti kita tambah kalimatnya. Dan menghargai orang lain. Nah itu. Keyakinan keras, siswa terlambat, siswa tidak mengerjakan tugas. Masuk dalam Disiplin juga. Belajar menyenangkan, masuk kelas tepat waktu. Disiplin. Oke. Ketika ada kegiatan, tidak menunggu untuk dipilih, tapi langsung membagi sesuai tupoksi dan jenis kegiatan yang ada. Saya bantu. Gotong royong. Saya menolong. Tapi langsung berbagi sesuai tupoksinya. Berarti menolong. saling menolong. Mandiri. Termasuk mandiri juga, saling tolong menolong. Yang kelima, mandiri. Tanggung. Kira-kira tanggung jawab masuk enggak?
selesai pelajaran dan pulang. Berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkeyakinan religius. Bersikap religius ya. Nomor 7 bersikap religius. Yang terakhir disiplin, saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Yang terakhir lagi yang paling seru yaitu sakarepmu. Sakarepmu berarti kebebasan. Apakah harus kebebasan yang mutlak atau ada? Nah, betul. Kebebasan yang bertanggung jawab. Untuk kebebasan itu Pak, ya, termasuk kebutuhan. Ya, kebutuhan. Ngapunten, karena ini ngomong tentang hakikat manusia itu kan sifatnya itu semuanya baik kan. Jadi butuh yang namanya humanisasi tentang sebuah kebebasan. Bahwasanya anak-anak itu asli nggak bisa dituturi, ya. Mereka tahu mana yang lebih baik untuk dirinya, bahkan mereka tahu tentang adabnya seorang guru. Pak, kau oleh guru ketemu. Kadang murid ini yang bisa menyalahkan guru atau menilai guru karena dia sudah pintar gitu. Nah makanya kita apa ya istilahnya kadang usahamu lah kon yo luwih pinter atau aku kan Mbak. Nah ini maksud saya kebebasan itu adalah sifat apa ya hakikat manusia itu pada dasarnya kan semuanya baik. Terima kasih banyak banget. Itu termasuk kebebasan tak ibadah kebebasan itu. Ini masuk dalam kebebasan. Nah ini kesepakatan kelas. Nah kalau bebas tadi anak-anak berpikir yang ada yang negatif yang positif. Jadi sekarang dewe nanti Pak. Oke. Masih ada ranahnya gitu. Iya, tapi kita pakai kebebasan yang bernilai positif terus pundi. Kebebasan yang bernilai positif.
kita jalankan di kelas. Yang pertama yaitu disiplin, yang kedua menjaga kebersihan, ketiga saling menghormati dan menghargai orang lain, keempat saling tolong menolong, lima mandiri, enam tanggung jawab, yang terakhir adalah bersifat religius. Semoga kita semua bisa menerapkan kesepakatan ini demi terwujudnya sekolah yang nyaman dan ramah anak, sehingga anak bisa belajar dengan bahagia, bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan menjadi manusia yang setinggi-tingginya di masyarakat. Amin. Dari Bu Dini ada yang mau disampaikan lagi? Iya, tadi saya keluar juga bahwa restitusi itu tadi itu sebenarnya ada 3 juga, ya. Itu ada menstabilkan identitas dan juga ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang 3 menanyakan keyakinan. Nah, termasuk untuk yang terakhir menanyakan keyakinan itu anak-anak itu harus tahu keyakinan sekolah sama keyakinan kelas itu apa. Jadinya anak-anak kalau misalnya melakukan kesalahan, mereka itu harus bisa introspeksi diri. Oh, berarti saya itu melakukan keyakinan yang ini, gitu. Jadi bisa mengoreksi dirinya sendiri. Salahnya di mana? Bapak Ibu, terima kasih. Kami dari calon, kita masih calon calon guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih atas semua atensi, perhatian dan waktu yang diberikan kepada kami. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat bagi sekolah. Salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akson Libat. Saya selaku guru sosiologi di SMA Persatuan dan juga rekan dari Ibu Dini dan Bu Priyanti selaku JGB Angkatan ke-9. Jadi terkait tentang sosialisasi kemarin tentang diseminasi budaya positif, menurut saya juga penting karena alasan tentang pembimbingan anak, budaya positif, perkenalan dan lain-lain itu juga istilahnya masuk di situ, dan terlebih juga sanksi terhadap anak yang melakukan sebuah pelanggaran. Jadi dari situ kami selaku rekan dari Budi dan Bu Priyanti sangat mengapresiasi tentang sosialisasi tersebut terkait diseminasi budaya positif. Kita lebih kenal bahwasanya penanganan terhadap kelas itu bagaimana, terhadap siswa yang melakukan pelanggaran itu kayak gimana, itu lebih lebih teoritif dan kumulatif sesuai dengan apa yang disosialisasikan kemarin. Jadi tanggapan saya terkait dengan diseminasi budaya positif kemarin itu sangat bagus, dan saya juga sangat mendukung tentang program tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nanti membuat keyakinan ataupun kesepakatan dari kelas 11 F4. Ya, ini nanti harus ditaati atau dipatuhi dari masing-masing kalian. Ya, misalnya kalau ada yang melanggar, nanti ada konsekuensinya tersendiri. Nah, sekarang kalian bisa menuliskan ide ataupun pendapat ataupun gagasan kalian di kertas ini. Setelah itu kalian tempelkan di taman.
selalu dalam tepat waktu dan tidak bolos saat pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Divya, biasa dipanggil Nova. Saya dari kelas